Shalom, selamat pagi saudara. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita menaikkan pujian kita pada pagi hari ini untuk menyambut renungan firman Tuhan yang akan diberikan pada kita pada pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini Bapa. Itu semuanya karena anugerah. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Oh, besar anugerah-Mu melimpah bagiku. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, besar anugerah-Mu melimpah bagiku. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku memuji-Mu Bapa, karena besar anugerah-Mu dalam hidup kami Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh merasakan hal-hal yang dahsyat. Itu semuanya karena anugerah-Mu. Kau izinkan setiap hal masalah datang dalam kehidupan kami. Itu pun anugerah-Mu Yesus, untuk menjadikan kami lebih kuat lagi Bapa bersama-Mu Tuhan. Karena selalu ada mujizat Tuhan di dalam sebuah hal yang tidak mengenakan buat kita tuh. Haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan. Hari ini kami jalan bersama-Mu Yesus. Haleluya. Biar Kau siapkan hati kami Tuhan yang paling subur, untuk bisa Tuhan mendengarkan renungan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga Tuhan setiap firman-Mu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh Tuhan membagikan berkat kami kepada orang lain. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu Yesus, kami siap untuk mendengarkan renungan-Mu pada pagi hari ini, firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja.
dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat anugerah-Mu sepanjang malam. Pagi ini kami sudah bangun dan kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Biar kiranya firman yang kami dengar boleh mengajari kami dan membuat kami semakin dewasa di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, kami siap belajar pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, pagi ini saya mau sharing firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2. Saya bacakan untuk kita semua. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Satu kali lagi saya baca. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus dan saya yakin dan saya percaya tentunya bahwa Tuhan Yesus mengatakan hal ini serius. Jadi perkataan ini serius, Tuhan katakan bahwa kita adalah seperti ranting yang harus nempel kepada pokok anggur. Supaya apa? Supaya kita berbuah. Sebab ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong. Namun kita yang sudah berbuah juga tidak bisa berbesar hati karena kita juga tetap akan mengalami proses yang namanya pembersihan. Setiap hari kita akan dibersihkan sampai buah kita jadi tambah banyak, jadi tambah dari yang hari kemarin. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita membaca ayat ini, tentunya ayat ini berlaku juga untuk kita orang-orang percaya yang sudah berbuah, juga peringatan bagi orang-orang yang mungkin belum berbuah. Jadi ayatnya relevan sekali untuk dibacakan bagi setiap orang percaya, termasuk saya dan Bapak Ibu semua. Di mana posisi kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang sudah berbuah di dalam Tuhan, atau kita orang-orang yang belum berbuah? Tentu ini adalah ayat yang paling tepat atau tepat diarahkan kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting. Ini adalah ayat untuk kita umat Kristen. Ini adalah ayat yang ditujukan kepada kita orang-orang percaya. Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan Bapa adalah pengusaha dari pokok anggur itu. Kalau Tuhan pokok anggur dan Dia mengibaratkan saya dan Bapak Ibu kita semua sebagai ranting. Tuhan Yesus pokok anggur, kita ranting. Dan kita ranting yang menempel sebetulnya kepada pokok anggur. Tapi ayat 2 berkata bahwa tidak semua ranting yang menempel itu berbuah ternyata. Tidak semua ranting yang menempel pada pokok anggur itu memiliki buah. Ada ranting yang tidak ada buahnya. Ada ranting yang berbuah, ada ranting yang tidak ada buahnya. Kita sama-sama menempel kepada Tuhan, kepada pokok. Kita sama-sama beribadah, kita sama-sama membaca firman Tuhan, kita sama-sama percaya kepada Tuhan, kita sama-sama melayani, kita sama-sama mengikuti ibadah online, kita sama-sama mengikuti renungan pagi online. Tapi kok aneh, ada orang-orang yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Dan Alkitab dengan jelas berkata bahwa yang tidak berbuah itu pasti dipotong. Yang tidak berbuah pasti dipotong, dan kalau kita baca ayat-ayat seterusnya, kemudian dia akan menjadi ranting yang kering, akan dibuang dan dibakar. Tapi ranting-ranting yang berbuah itu akan dibersihkan. Kalau kita baca di dalam ayat seterusnya, ayat 3, maka kita akan tahu bahwa proses pembersihannya itu adalah melalui firman. Karena itu penting bagi kita untuk setiap hari kita membaca firman. Sebab firman yang kita baca tiap hari membersihkan hidup kita sampai akhirnya kita semakin bersih dan bisa menghasilkan buah semakin banyak. Buah yang dimaksud di dalam konteks ini tentu tidak
semata-mata jiwa-jiwa ya. Kadang-kadang kita mengartikan buah dalam ranting ini adalah jiwa-jiwa. Tapi sebetulnya tidak sesederhana itu atau tidak hanya berbicara tentang itu. Sebab buah yang dimaksud adalah tentang karakter dan kepribadian kita sebagai orang percaya. Harusnya kita semakin didewasakan, semakin disempurnakan seperti yang Tuhan inginkan. Jadilah engkau sempurna seperti Bapakku adalah sempurna. Itulah mengapa setiap pagi kita perlu mengikuti ibadah renungan pagi dan setiap hari kita perlu membaca Alkitab. Sebab memang firman-lah yang bisa untuk membersihkan kita. Kita sudah berbuah dan kita perlu dibersihkan lagi, dibersihkan lagi sampai akhirnya buah kita banyak. Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk saya. Tidak ada kita yang punya karakter baik semua, termasuk saya tentunya. Kita punya hal-hal yang buruk di dalam hidup kita dan itu buah yang tidak baik di hadapan Tuhan. Atau lebih tepatnya bukan buah yang diinginkan Tuhan. Kalau sebuah pokok anggur, tentu yang diharapkan dari rantingnya adalah buah anggur. Terkadang kita mungkin menghasilkan buah yang lain, tapi bukan anggur, dan itu bukan buah yang Tuhan inginkan. Waktu Tuhan melihat kehidupan saya misalnya, dan Tuhan melihat tidak ada kesabaran di dalam hidup saya, maka hal itulah yang Tuhan harapkan. Buah itulah yang Tuhan harapkan dari saya. Untuk ya tambah hari harus tambah sabar. Kalau belum bisa maka harus dibersihkan lagi dengan firman. Harus diproses lagi. Mungkin tidak bisa 1-2 hari atau tidak hitungan minggu atau bulan. Prosesnya mungkin panjang, bertahun-tahun. Tapi proses itu akan terus terjadi selama saya menghasilkan buah kesabaran. Mungkin buah kesabarannya tahun ini kecil atau sedikit, tapi begitu diproses panjang, maka buah kesabaran itu bisa jadi besar dan banyak. Itulah mengapa Tuhan berkata, kalau rantingnya sudah berbuah, dan buah itu adalah buah yang diharapkan oleh Tuhan, maka akan dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Ayat 3, dibersihkan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Jadi akan terus diasah, dibersihkan, dan dimurnikan dengan firman Tuhan sampai betul-betul buah kesabaran itu matang. Kesabaran hanya satu contoh dan mungkin gambaran dari kehidupan saya saja sebagai contoh. Nah, Bapak Ibu tentu ada hal-hal lain yang Tuhan mau harapkan. Buah apa yang Tuhan mau harapkan dari Bapak Ibu semua yang Tuhan akan bersihkan terus rantingnya. Bapak Ibu akan terus dimurnikan dengan firman Tuhan sampai buah-buah itu sungguh-sungguh nyata dan banyak. Misalnya buah kasih, atau tadi saya kesabaran, atau mungkin penguasaan diri, kesetiaan, kelemah lembutan, dan banyak hal lagi apa yang Tuhan harapkan. Sehingga karakter kita dari hari ke hari semakin diperbaharui. Sampai akhirnya ayat 8 dari pembacaan kita yang tadi kita sudah baca, ayat 1 dan 2, ayat 8-nya ditutup dengan kata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Sampai akhirnya buah kita mempermuliakan Bapa di surga. Sehingga kita layak disebut murid-murid Tuhan. Bapak Ibu semua, prosesnya memang tidak mudah. Dan ini membutuhkan waktu yang panjang. Bahkan seumur hidup kita, proses ini harus kita jalani. Sebagai orang percaya, kita tidak cukup melayani, kita tidak cukup berstatus Kristen, KTP kita Kristen. Kita tidak cukup datang ibadah, rajin, tidak cukup. Kita perlu juga mengalami perbaikan-perbaikan di dalam hidup kita sampai karakter kita benar-benar dimurnikan. Dan salah satu caranya adalah, atau lebih tepatnya, cara yang Tuhan katakan di dalam perikop ini adalah dengan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan memurnikan kita, membersihkan kita, sampai akhirnya karakter-karakter buah-buah yang Tuhan harapkan itu muncul dengan sendirinya. Tambah banyak, tambah besar. Karena itu Bapak Ibu jangan skip firman Tuhan setiap hari. Jangan skip renungan firman Tuhan setiap hari. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk terus
memperbaiki karakter kita. Baca satu ayat setiap hari, baca renungan setiap hari, itu akan membantu kita semakin dewasa di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Percayalah bahwa apa yang Tuhan katakan, kalau sudah berbuah akan dibersihkan, itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. Ya, jangan sampai tentu kita tidak berharap kita adalah orang-orang yang tidak berbuah, tidak kan? Kita adalah orang-orang atau ranting-ranting yang menghasilkan buah. Dan kita akan masuk di dalam proses pembersihan dengan firman Tuhan. Kiranya pagi ini kita akan membangun kerohanian kita lebih lagi. Kita akan serius dengan Tuhan, khususnya di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, sampai akhirnya karakter kita semakin disempurnakan seperti yang Tuhan inginkan. Hingga akhirnya Bapa dipermuliakan dari kehidupan kita. Bukan sekedar Kristen, tapi Kristen yang memiliki karakter Kristus. Kristen yang berbuah, bukan hanya buah yang kecil atau buah yang sedikit, tapi benar-benar buah yang banyak dan besar. Sehingga Bapa dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan ini mengajari saya dan mengajari Bapak Ibu untuk kita dapat masuk di dalam proses dan bersedia dibersihkan dari hari ke hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tidak sempurna, kami banyak sekali kekurangan. Namun kami mau melewati proses pembersihan sebab kami adalah ranting yang memiliki buah, cuman buahnya mungkin belum terlalu banyak. Tuhan, pakai firman-Mu untuk bisa mengasah kami, memproses kami, sehingga kami bisa menjadi sempurna dan Bapa dipermuliakan dari kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.